Pelaku kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat, bernama Taufik Hidayat, akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa 23 Juni 2026. Kasus penyekapan seorang perempuan yang diduga terjadi selama 3 tahun ini mendapat respon tegas dari pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pihak kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti hukuman terhadap pelaku. Sementara Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan perempuan serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam mencegah kekerasan di lingkungan terdekat. Pemirsa, belakangan ini publik dihebohkan dengan adanya kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung oleh kekasihnya Taufik Hidayat, dan ini juga telah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Ini mengundang keprihatinan publik dan juga memunculkan pertanyaan, kemana kita semua selama 3 tahun ini? Mengapa ini bisa terjadi dan di mana negara yang kabarnya akan melindungi perempuan di Indonesia? Dan pada episode Kabar Nusantara kali ini, pemirsa, kami sudah menghadirkan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 dari Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Ibu Atalia Praratya atau Ibu Cinta yang kita kenal dengan baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Terima kasih Teh Alisa, senang sekali bisa ada di sini. Kami juga senang Ibu bisa datang karena kalau kita berbicara soal kasus dugaan kekerasan dan juga penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR ini Bu yang di Bandung, saya melihat Ibu juga sangat aktif di media sosial untuk buka suara mulai dari adanya kasus ini sampai Ibu juga sempat berkunjung Bu ke rumah sakit, dan minggu lalu akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan. Kita nggak akan bahas secara kronologis ya Bu, karena sudah banyak berseliweran di media. Cuman saya lebih melihat ke arah kita sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup menurut saya, dan juga ada layanan perlindungan perempuan di Indonesia, benar ya Bu? Betul sekali. Nah, tapi dengan adanya kasus ini saya melihat seperti apakah ini menjadi sinyal bahwa masih ada celah dalam perlindungan perempuan di Indonesia? Bagaimana menurut Ibu? Betul, saya melihatnya begini, Teh Elisa. Jadi terkait dengan dinamika kehidupannya di kehidupan sosialnya kan banyak sekali. Jadi bahwa kejadian-kejadian yang muncul belakangan ini itu sebetulnya saya lihat sudah mulai menunjukkan tren yang baik, dalam arti bahwa banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban, begitu. Itu satu hal. Jadi kita menurut data Catahu Komnas Perempuan itu tahun 2025 kejadian yang berkaitan dengan kekerasan pada berbasis gender begitu, itu sebanyak 376 ribuan. Nah, Di 2025 Bu? 2025 ini banyak sekali, tapi ada 2 hal tentu saja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berani untuk melapor. Yes, gitu ya. yes. Tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa kita ini masih banyak PR-nya. Belum selesai nih urusan kita begitu, karena ternyata kebijakan yang dibuat, pelindungan yang sudah didorong sedemikian rupa ternyata belum mampu untuk menekan kasus-kasus seperti ini, begitu ya. Nah, jadi ketika apalagi yang terjadi di dalam ranah domestik begitu ya, tidak semuanya berani untuk kemudian mengungkapkan. Ada rasa takut karena mungkin menganggap bahwa ini ada sebuah aib misalkan. Ada juga ada rasa takut ketika banyak sekali yang melapor kepada saya. Oh, kenapa tidak melapor sejak awal ketika kejadian misalkan mengalami situasi yang buat mereka adalah sebuah kekerasan yang begitu dahsyat gitu. Mereka mengatakan bahwa kalau saya melapor gitu ya, maka kami makan apa gitu. Karena mereka menggantungkan hidupnya kepada pasangannya seperti itu misalkan gitu ya. Nah, tapi kembali bahwa ini harus kita apresiasi dulu bahwa dengan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah, bagaimana dimudahkan orang untuk melapor ya, karena menurut data tersebut ternyata 90%-nya adalah di ranah domestik. Jadi
bayangkan dari 336 ribuan ini ternyata 90%-nya adalah di ranah domestik. Ranah domestik maksudnya seperti apa itu, Bu? Ranah domestik itu 90% kejadian itu untuk kekerasan di wilayah keluarga. Oke. Jadi justru ancaman bagi perempuan 90%-nya itu adalah Di lingkungan terdekatnya. Oke, Begitu. ha. Ini dari data ya. Nah, tentu ini yang menjadi PR buat kita. Nah, kembali ke kasus yang YTR. YTR ini bahkan tidak bisa dia masuk ke ranah tersebut. Dia bahkan tidak berani melaporkan. Dia seolah-olah merasa bahwa ini adalah dunianya, dia harus terima begitu. Jadi kalau saya baca-baca itu ternyata di para ahli kriminolog ini banyak menyebutkan ini ada semacam trauma bonding ya. Trauma bonding dari psikolog nih. Trauma bonding itu adalah bagaimana seseorang yang pelaku dengan korban itu memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat begitu, meskipun tidak sehat begitu. Okay. Nah, kemudian pada akhirnya masuk ke sebuah situasi di mana dia menciptakan penjaranya sendiri. Dia merasa bahwa dia selalu diawasi. Dia selalu kemudian karena dia diisolasi, diintimidasi, dihukum ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan si pelaku, maka dia merasa dia tidak mampu dan tidak berdaya, dan dia bahkan merasa dipenjara oleh pikirannya sendiri. Sehingga meskipun pintu itu ada dan bahkan tidak dikunci, dia tidak berani begitu. Kemudian juga ada situasi yang disebut dengan learn self helplessness. Learn helplessness. Jadi bagaimana kemudian karena situasi ini sebetulnya begitu berat buat dia, bukan berarti dia tidak berusaha untuk keluar dari situasi. Dia melawan, dia berusaha untuk lari dan lain sebagainya, namun selalu gagal. Selalu gagal ini bisa jadi karena ketahuan, ataukah mungkin juga ketika ketahuan akhirnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya begitu. Nah, sehingga ketika dia coba gagal, pada akhirnya dia pasrah kepada keadaan. Dia mengatakan bahwa ya sudahlah, saya terima saja begitu. Ini yang menurut saya kita memang yang paham terkait dengan ini kan tentu diri yang bersangkutan ya, termasuk mungkin para ahli, para psikolog dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamakan karena ini adalah kehidupan sosial yang bisa berasal dari berbagai latar belakang begitu. Jadi kalau orang mengatakan banyak ya, saya juga agak sedih sih ketika orang bilang, "Ya, kenapa nggak lari? Masa diam aja selama 3 tahun?" Saya bilang, ya karena kita tidak ada di situasi itu. Bagaimana seseorang yang diintimidasi sedemikian rupa terus-menerus, kemudian juga mungkin dia dekat lagi gitu. Jadi pasangannya itu misalkan dia melakukan kekerasan, terus kemudian balik lagi. Kasih love bombing lagi. Kemudian minta maaf dan lain sebagainya. Kembali lagi dan lain-lain. Nah, jadi situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua orang bisa memahami cara berpikir dari si korban ya, Bu. Dalam kondisi seperti ini, apakah negara atau kita lingkungan bisa memiliki peran untuk membantu jika kita menemukan hal-hal seperti itu, Bu? Atau memang ya itu balik ke mungkin ke kita sendiri yang harus diberikan knowledge, atau apakah pemerintah akan memberikan knowledge agar kita terhindar dari kondisi-kondisi seperti adanya love bombing yang akan berujung kepada kekerasan yang diterima dalam hubungan? Saya kira dua-duanya sangat penting ya. Kita harus punya self awareness dulu, bahwa ketika ada sebuah situasi yang menyebabkan kita tidak nyaman, bahkan itu begitu dahsyat ya, luar biasa gitu, kita harus punya alarm diri tentu saja. Tapi juga yang penting adalah bagaimana situasi ini tidak bisa dibiarkan oleh lingkungan sekitarnya. Kalau kita tahu ini kan kita sebutnya istilah pengabaian oleh lingkungan. Lingkungan itu bisa jadi lingkungan keluarga terdekat misalkan. Ini menjadi pertanyaan saya ya, bukan untuk menyudutkan, tetapi lebih kepada ini awareness buat semua keluarga di Indonesia begitu ya. Bayangkan seorang anak perempuan tidak ada di rumah selama 3 tahun begitu ya. Kita tahu dia ada di Indonesia begitu. Kemudian dia tidak pernah pulang, kemudian juga mungkin sangat minim menelpon dan sebagainya. Kenapa tidak dicari gitu? Ataukah misalkan sekali-kali, kalau bagi saya sekali-kali video call dong kita gitu misalkan ya. Ataukah setiap, karena kan itu kan relasi keluarga ya. Ini kan bayangkan antara orang tua dengan anak atau siblingnya, kakak adiknya dengan dia gitu. Kok tidak ada komunikasi dan lain sebagainya, seolah-olah seperti terputus. Nah, kemudian juga biasanya perempuan itu senang bercerita. Kita mungkin punya sahabat,
Kita mungkin juga bisa jadi kepada ibu kita, tapi kita tuh biasanya perempuan itu nature-nya gitu, dia senang bercerita, apalagi sesuatu yang mungkin sulit buat dia. Ini bayangkan kemana ini orang-orang dekatnya, sahabatnya, atau temannya dan lain-lain, kenapa tidak mencari? Tidak 3 tahun tidak ada, kok tidak memperhatikan? Karena termasuk juga lingkungan sekitar. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang bukan suami istri, mereka bisa tinggal di satu tempat kos. Kalau yang terakhir itu kan berapa bulan ya di situ, tapi tidak ditanyakan. Misalkan Bapak Ibu boleh lihat dulu nih pada kakaknya atau apanya, kartu keluarganya, surat nikahnya atau apa gitu. Jadi mereka boleh tinggal bersama di situ tanpa kemudian dipertanyakan oleh pemilik kos misalkan, atau juga tidak dipertanyakan oleh RT RW setempat. Maka saya apresiasi Pak Gubernur Jawa Barat kemarin begitu gercepnya memberikan instruksi kepada semua pihak begitu untuk kembali budaya lama dihadirkan. Dulu kan kalau di pos hansip selalu ada tulisan tuh, tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Nah itu tuh harus sebetulnya dilakukan. Nah jadi lingkungan ini punya peran penting. Kemudian pengabaian yang di sekitarnya itu juga kita tahu bahwa mungkin ada suara-suara tertentu yang meskipun katanya tidak ada teriakan, tapi ada suara gedebak-gedebuk, atau mungkin juga ada mungkin pintu yang selalu tertutup atau tidak bersosialisasi dengan tetangga. Itu kan harus menjadi pertanyaan sebetulnya. Apalagi mohon maaf ya, ini bukan rumah, ini tuh rumah kos. Rumah kos itu kan kita tahu lah ukurnya tidak terlalu besar, menempel kepada tetangga, apalagi ini kan bertingkat, itu kan ada atas bawah, ada samping. Jadi maksud saya kemana gitu lingkungan selama ini begitu. Nah tentu kita tidak ingin menyalahkan apa yang sudah terjadi, tapi yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bagi semua pihak. Begitu. Kita tidak boleh abai. Jadi saya berharap sih sebetulnya ketika kejadian ini muncul, kita selesaikan tentu saja bagaimana dari sisi pendampingan korbannya, pendampingan hukumnya, kemudian juga bagaimana masa depannya, begitu ya. Tapi juga kita memastikan bahwa masyarakat secara umum gitu aware terkait dengan kasus-kasus seperti ini, bahwa ini ada di sekitar kita dan kita tidak boleh abai. Betul. Dan ini kita sepakat bahwa terjadi pengabaian dari lingkungan sekitar ya Bu. Nah kita akan bahas lebih lengkapnya pemirsa terkait dengan kasus ini, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa, dan kita masih bersama Ibu Cinta di sini. Kita masih bahas soal kasus dugaan kekerasan dan juga penganiayaan yang terjadi terhadap YTR di Bandung nih ya Bu. Dan kita tadi sama-sama sepakat bahwa dari kasus ini kita menemukan adanya abai dari lingkungan sekitar. Nah, dan yang menjadi pertanyaan kita bersama bahwa kemana kita semua selama 3 tahun ini, betul ya Bu ya? Kenapa tidak ada mungkin Bapak Kos, lingkungan sekitar, atau kita bisa melihat dari kasus ini seperti tadi Ibu bilang, sebenarnya ada pintu yang terbuka, tapi si korban tidak berani keluar melalui itu. Nah, seharusnya kita sebagai lingkungan sekitar yang mungkin bisa memiliki andil ya Bu. Cuman kalau menurut Ibu sendiri, dan dari perspektif DPR, apakah sebenarnya layanan pengaduan ini sudah terbuka dengan baik? Seperti kan sebenarnya kita sudah punya Sapa 129 nih Bu, dari Kemen PPPA. Dan kita juga ada perasaan enggan atau bahkan mencabut laporan, itu sudah sejauh mana perlindungan yang diberikan negara agar aman bagi para pelapor Bu untuk kasus-kasus kekerasan seperti ini? Iya, jadi sebetulnya saluran pelaporan itu sudah ada. Kita punya Sapa 129, sahabat perempuan anak 129 yang sudah digagas dengan luar biasa oleh Kemen PPPA. Kita juga sebetulnya ada UPTD, PPA di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan khususnya di kota kabupaten yang bisa diakses, dan itu mungkin lebih dekat ya dengan masyarakat sekitar. Nah, hanya saja memang termasuk di kepolisian juga ada. Kan ada hotline 110 yang kalau terjadi sesuatu bisa menghubungi, dan saya di dalam perjalanan saya, kepolisian itu luar biasa, membantu sekali terkait dengan berbagai kasus kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anaknya. Jadi saya kira ini salah satu saluran yang bisa diakses. Nah tapi tadi masalah kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini, lebih ke dorongan dari dalam diri gitu, untuk berani melapornya, itu yang saya rasa masih perlu didorong
ya. Jadi tidak semua kasus ya yang kemudian terlaporkan itu atas dorongan pribadi, tetapi banyak yang atas dorongan lingkungan karena melihat kejadian begitu. Nah, jadi memang penting sekali terkait dengan sosialisasinya. Meskipun sudah ada salurannya, tapi kemudian mereka tidak mau melapor, itu yang menjadi PR begitu. Nah, memang ada beberapa kasus yang terlaporkan kepada saya khususnya. Mereka menyampaikan begini, Bu Atalia, ini tuh sesuatu yang buat mereka sangat pribadi itu tadi ya. Dari berarti ini di luar kasus YTR itu ya Bu? Di luar kasus YTR. Jadi banyak kasus-kasus yang kemudian mereka itu sebetulnya merasa bahwa itu adalah ranah yang sangat privat. Yang ini adalah aib yang tidak boleh orang lain tahu begitu ya. Karena kalau orang lain tahu maka efeknya akan berbalik kepada mereka sehingga mereka akan menjaga, mempertahankan, kemudian mencoba untuk menutupi kasus tersebut begitu ya sehingga orang lain tidak tahu begitu sampai akhirnya kasusnya sangat parah. Nah, jadi memang mungkin kita perlu lebih mendekatkan lagi saluran-saluran yang lebih privat ya. Dalam arti bahwa ketika mereka melapor itu juga ada kekhawatiran mereka takut diviralkan begitu. Jadi memang ada bagusnya itu adalah mungkin kita dekatkan seperti dulu banyak wilayah-wilayah di kota kabupaten maupun provinsi yang membuat program terkait dengan seperti kalau tidak salah di kota Jakarta, saya lupa namanya, tetapi ada layanan psikolog yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Jadi mereka gratis. Nah, jadi mereka bisa sekedar untuk menyampaikan terkait dengan apa yang mereka rasakan karena kasus seperti kekerasan seperti ini kan juga bisa terjadi di dalam ruang lingkup apapun, termasuk di situasi dan juga usia manapun. Nah, sehingga layanan-layanan seperti itu memang perlu. Jadi mereka itu akan terjaga rahasianya. Mereka bisa menyampaikan rasa mungkin tekanan yang dihadapi dan lain sebagainya itu dengan lebih mudah dulu tanpa kemudian mereka merasa langsung berpikir bahwa ini berarti kalau saya lapor berarti suami saya, pasangan saya dan lain sebagainya ini akan langsung diciduk, langsung masuk penjara begitu. Nah, jadi memang mereka butuh dulu ruang untuk bicara. Karena tidak semua ternyata bisa bicara pada orang yang ada di sekitar mereka. Misalkan begini, kalau mereka bicara kepada orang tua, kasihan orang tua saya sudah tua misalkan. Atau bicara kepada orang lain, misalnya temannya, aduh nanti gosip. Nah, akhirnya mereka kan harus bicara pada profesional. Nah, mungkin harus diperbanyak ya terkait dengan ruang-ruang, kita sebut ruang curhat mungkin ya. Tapi ini adalah bagaimana upaya untuk melindungi mereka. Karena kadang-kadang juga orang berpikir begini, yang viral-viral sekarang itu kan kekerasannya fisik ya. Fisik yang kemudian bersamai dengan mental begitu. Tetapi apa yang terjadi ketika fisiknya tidak ada tapi mentalnya kena? Pada akhirnya tingkat bunuh diri tinggi. Pada akhirnya orang mengalami gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya orang masih berpikir bahwa yang namanya luka itu masih dalam bentuk berdarah. Harus terlihat gitu. Harus terlihat. Padahal luka di dalam itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan luka di luar gitu. Jadi memang harus secara komprehensif kita melihat situasi ini. Jadi bahwa betul kita sudah punya saluran dan ini luar biasa ya bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan juga beberapa kota kabupaten dan berbagai organisasi, lembaga dan lain sebagainya juga membuat berbagai inovasi gitu ya. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah mereka bisa mudah diakses dan kemudian mereka tidak hanya memikirkan terkait dengan urusan fisik saja, tapi juga termasuk mental. Nah, ini yang juga mau saya tanyakan, Bu. Itu kan kita sudah punya layanan pengaduan, baik dengan Kemen PPPA maupun dengan tadi Bu sebutkan dengan Polri juga ya Bu, Polda ya di daerah. Nah, tapi apakah misalnya saya amit-amit nih Bu, suatu saat misalnya melihat kejadian berupa kekerasan dan saya ingin melaporkan tapi karena saya takut ada ancaman terhadap saya dari pelaku atau seperti apa, saya melaporkannya anonim. Nah, apakah itu juga akan diproses oleh pihak terkait dengan sama baiknya gitu Bu? Nah, itu yang perlu ditahu masyarakat. Ini yang harus kita kawal ya. Memang kasus yang dilaporkan dari informasi yang saya dapatkan itu banyak sekali. Jadi menurut data 2025 aja itu mencapai 22 ribuan gitu. Tapi itu ada yang anonim nggak Bu? Saya kurang tahu, tetapi pada intinya bagaimana mungkin yang anonim ini diperhatikan. Ketika yang nyata-nyata saja 22 ribu, maksud saya adalah bahwa ini yang melapor tuh banyak sekali.
Maka kenapa kemudian banyak yang bilang begini, no viral no justice, kalau nggak viral nggak akan diperhatikan. Nah, benar. Bukan masalah seperti itu, tetapi karena banyak sekali kasusnya. Nah, kalau seandainya dia tidak secara menyampaikan secara lengkap dengan bukti dan lain sebagainya, kan tentu akan terdorong ya. Jadi kita pasti yang diutamakan skala prioritas, begitu loh maksudnya. Oke. Nah, jadi memang saya kira kalau bagi saya yang disebut no viral no justice itu memang penting, sepenting itu. Jadi nggak ada masalah. Kalau saluran misalkan tidak bisa membantu, maka gunakan saluran lainnya, sama saja. Mau melalui media, mau melalui saluran yang resmi juga nggak ada masalah gitu. Kendalanya adalah kalau viral, memang jadi efeknya lebih kuat ke psikis korban. Bagaimana, ini banyak sekali kejadian yang kami dampingin gitu ya. Jadi ketika viral, maka judgement dari masyarakat itu macam-macam. Tidak hanya kepada pelaku ya, tapi juga kepada korban. Seperti yang terjadi sekarang saja. Iya, benar. Ya bagaimana orang masih berpikir bahwa kenapa dia tidak lari, saya cuma berpikir apa itu penting untuk disampaikan saat ini gitu loh. Maksud saya tunjukkan empati dong gitu. Maksud saya itu satu hal yang memang bukan ranah kita. Kan ada ranah psikis yang itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan juga ahli lah begitu ya. Tapi kalau sampai kita kurang empati, saya kira ini harus dipertanyakan lah. Tapi pada intinya bahwa ini perlu untuk kita perhatikan bersama-sama gitu. Jadi menurut saya hadirnya masyarakat untuk mengawal proses seperti ini juga menjadi penting. Karena saluran-saluran yang ada tentu tidak akan mampu untuk menampung sekian banyak laporan yang ada di setiap tahunnya gitu. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan no viral no justice, dan itu banyak sekali seperti apa ya sebutannya, diamini dan diyakini oleh masyarakat ya Bu. Nah, apakah ini suatu bentuk bahwa ada kegagalan hukum? Mungkin ini memang Ibu di Komisi 8, tapi sebagai dari kacamata kita sebagai rakyat, Ibu melihatnya seperti apa? Saya tidak melihat ini sebagai kegagalan hukum, tapi adalah bentuk dari kontribusi masyarakat justru. Saya kira ini bukan sesuatu yang harus dipertanyakan ya, dalam arti bahwa ini sesuatu yang baik menurut saya. Jadi kita saling menjaga. Ini seperti halnya begini saja, sebuah pemerintahan begitu kemudian dia dianggap tidak baik dalam menghasilkan kebijakan, maka ada masyarakat yang demo. Itu bagus gitu. Nah, ini juga sama. Jadi ada satu kasus yang saat ini mungkin tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang, kemudian diviralkan oleh masyarakat begitu ya, karena ternyata dampaknya luar biasa. Yang menurut saya ini bagus, kita saling jaga aja gitu, seperti itu. Kalau dari mitra Komisi 8 nih Bu, Kementerian PPPA, kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi dari sekian banyak laporan yang masuk dan masih banyak juga yang mungkin belum sempat tertangani dengan maksimal? Apa yang perlu ditingkatkan Bu? Evaluasi apa dari Komisi 8? Kalau dari Kemen PPA, yang saya lihat adalah Kemen PPA ini hanya bisa menjadi wasit saja, saya kira begitu, dengan anggaran yang sangat minim. Saya sedih sih sebetulnya dengan anggarannya. Berapa Bu? Kalau boleh tahu? Mungkin saya tidak perlu menyebutkan angkanya, tetapi angkanya ini termasuk yang paling rendah terkait untuk dengan kementerian, untuk sebuah kementerian. Dan itu selalu tiap tahun kita perjuangkan begitu ya, karena pada akhirnya kementerian ini kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi pada akhirnya yang sangat menonjol di situ adalah terkait dengan penyelesaian kasus-kasus, kita pendampingan kasus-kasus yang meskipun pada akhirnya mereka cuma jadi wasit saja, mengawal, jadi menghubungkan dengan ini, menghubungkan dengan itu begitu ya. Membuat saluran-saluran seperti itu. Nah, tapi pemberdayaannya mana? Itu menjadi pertanyaan saya. Betul ya? Betul. Karena menurut saya begini, ini kan seperti lingkaran setan. Kalau misalkan kita tidak melakukan pemberdayaan, maka perempuan-perempuan ini tidak punya kepercayaan diri. Saya sempat dulu mendorong dan menggagas hadirnya sebuah sekolah perempuan. Namanya Kopercinta Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Ketika sekolah itu digulirkan, ada pertanyaan dari bapak-bapak. Bu Atalia, saya mau tanya, gimana Pak? Kalau perempuan pintar, bagaimana dengan kami? Saya ada pertanyaan seperti itu Bu? Betul, dan itu di sebuah forum besar. Saya langsung ternyak Bapak dan Ibu, saya sampaikan, perempuan menjadi pintar bukan kemudian untuk
kemudian mereka menginjak laki-laki, bukan seperti itu. Iya. Tapi untuk membersamai laki-laki, bahwa di dalam kehidupan itu, dalam kehidupan keluarga khususnya, bahwa ayah dan ibu adalah yang akan paling memiliki peran penting untuk membangun kesejahteraan keluarga, kemudian mendampingi anak-anak supaya menjadi sukses dunia akhirat dan lain sebagainya gitu. Betul. Kita juga merasakan bahwa ada kekhawatiran dari kaum laki-laki terkait dengan perempuan yang pintar, padahal perempuan yang dia punya wawasan. Saya katakan wawasan, mengapa? Karena perempuan itu nggak selalu harus belajar dari sekolah formal. Tapi perempuan yang berwawasan, maka dia akan mampu untuk menolong dirinya, menolong keluarganya, menolong anak-anaknya, menolong lingkungannya. Jadi pada saat misalkan kejadian-kejadian itu, dia tidak akan selalu bergantung kepada orang lain. Betul. Tapi dia bisa kemudian berpikir dengan jernih gitu ya untuk menyelesaikan permasalahannya, termasuk ketika mereka mendapatkan intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya. Dia bisa mengatakan tidak. Betul. Dia berani untuk melapor. Dia kemudian juga berani untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang benar begitu. Tidak menunggu sampai kasusnya begitu parah, begitu dia sampai tidak bisa kemudian hidup dengan normal kembali karena mungkin ada kerusakan fisik dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Ini menjadi bagian penting mengingat bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama setara ya Bu, baik secara wawasan maupun perlakuan. Betul. Dan juga agar tercipta kemandirian ya Bu ya. Saya meyakini laki-laki dengan perempuan itu kan hanya berbeda di kromosom ya. Kemudian juga dia hanya berbeda dari sisi bagaimana kodrat Tuhan kepada kita. Tidak boleh lagi ada relasi kuasa yang menonjol antara laki-laki dengan perempuan. Karena masing-masing punya kekuatan sendiri. Sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang saya sebut ya, bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang maju, yang sukses dan lain sebagainya. Yang kemudian mereka juga tidak mengabaikan kaum laki-laki gitu. Baik. Banyak menteri-menteri kita yang perempuan, ya mereka tetap berkiprah dengan sangat baik begitu ya. Dan laki-laki pun diberikan porsinya begitu ya. Tapi ini kita masuk ke ranah ini. Bahwa kenapa kemudian perempuan harus diberikan ruang seluas-luasnya mereka untuk meningkatkan kemandirian mereka, mengaktualisasikan diri mereka, adalah supaya kehidupan ini seimbang gitu. Dia tidak terlalu maskulin, dia juga pasti tidak akan terlalu feminis juga begitu. Tapi pada intinya keseimbangan itu akan membuat kehidupan kita lebih tenang, lebih aman. Betul. Perempuan juga merasa terlindungi. Bahkan begini, ini banyak sekali yang mengatakan begini, Bu Atalia, kasihan banget ya laki-laki katanya. Ada kementerian, sampai yang namanya kementerian itu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Kok nggak ada ya pemberdayaan laki-laki katanya begitu ya? Kok nggak ada ya kementerian perlindungan laki-laki begitu ya? Sampai seperti itu. Karena menurut saya memang betul sih kalau seandainya kita masih ada kementerian khusus terkait dengan perempuan, artinya memang kita ini masih berjuang gitu. Oke. Jadi kalau orang bilang, oh Bu Atalia kan bersyukur deh Indonesia itu sudah diberikan uang, betul. Tetapi kalau kita masih ada kata-kata ataupun bahkan kementerian khusus perempuan, artinya ya ini belum selesai, ini masih berjuang gitu. Satu masa kita punya mimpi, nggak ada lagi istilahnya perempuan 30% nggak ada gitu. Dihapus aja udah setara aja semua sama. Dan bahkan perempuan tuh ya bisa seimbang dengan laki-laki kan begitu. Kenapa? Jumlah laki dengan yang perempuan di Indonesia berdasarkan BPS lebih banyak. Hampir sama. Perempuan lebih sedikit tapi hampir sama. Jadi maksud saya apa yang membedakan seperti itu. Oke. Nah, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut terkait juga bagaimana dengan Komisi 8 yang juga bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara pemirsa, kali ini perempuan dan perempuan berbicara langsung. Dan kita mau bahas soal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tadi Ibu sempat menyampaikan ya Bu Cinta, ada anggaran yang sedikit dan bahkan bisa dikategorikan sebagai yang terkecil untuk kementerian di Indonesia, di itu Kemen PPPA. Nah ini sangat disayangkan kalau menurut saya ya Bu, karena sementara banyak kondisi kita belum berdaya perempuannya di Indonesia. Nah, apakah ini sebagai bukti bahwa sebenarnya negara masih kurang memperhatikan pemberdayaan perempuan atau seperti apa, Bu? Saya kira mungkin bukan seperti itu ya. Namun ada hal-hal lain yang dianggap prioritas. Nah, jadi artinya begini.
Artinya kami dari Komisi 8 sebetulnya menyadari terkait dengan anggaran yang sangat minim tersebut. Yang kami bisa lakukan adalah kami memperjuangkan secara bersama-sama agar supaya anggaran itu ditambah. Jadi kemarin kami sudah melakukan berbagai rapat agar supaya di anggaran tahun 2027 ada peningkatan. Di antaranya adalah peningkatannya terkait dengan bagaimana pengawalan kasus-kasus seperti ini, termasuk anggaran pemberdayaannya, dan juga kaitannya dengan dana alokasi khusus yang akan disebarkan di berbagai jaringan di 34 provinsi, ya, di 271 kota kabupaten. Karena kan Kemen PPPA ini tidak sendirian, ya, ada UPTD, PPA juga, termasuk juga ada DP3A di berbagai. Ini dinas-dinas dari provinsi dan juga kota kabupaten, ya. Kalau UPT ini dia didorong hadirnya oleh Kemen PPA. Tapi ini adalah garda terdepan yang ada di kota kabupaten, yang mereka ini biasanya sebuah institusi atau lembaga yang lengkap, ya. Jadi mereka ini semacam sebuah tempat atau kantor, kita sebut begitu, ya, di mana mereka sudah memiliki misalkan pendamping hukumnya. Mereka punya juga psikolog klinisnya misalkan, ya. Mereka menyediakan layanan untuk pelaporan-pelaporan seperti yang kejadian seperti saat ini begitu, ya. Nah, ini tuh dibentuk sedemikian rupa dan memang belum 100% ada di seluruh kota kabupaten, tapi ini bisa menjadi langkah awal yang sangat baik sekali begitu, ya. Nah, jadi nanti dana tersebut akan dijadikan sebagai pendorong bagi wilayah, ya, khususnya kota kabupaten begitu, ya, nanti bisa berkolaborasi untuk pengentasan kasus-kasus seperti ini. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita adalah bagaimana mudah-mudahan pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan, ya, terkait dengan hal ini begitu, karena kalau kita terus-menerus seperti saat ini, ya, jadi ketika ada kejadian kemudian kita ini harus buka canceling begitu, ya, kita bersyukur masyarakat Indonesia itu dermawannya luar biasa. Pak Hotman Paris buka canceling, ya, kita sebut seperti itu, wah, itu luar biasa. Kemudian juga Pak Gubernur Jawa Barat juga sangat responsif begitu, ya, melalui dinas-dinas yang ada dana dari Pemprov begitu, ya. Kemudian juga LPSK kita, nah saya apresiasi dulu, LPSK ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri karena mereka itu bisa mengeluarkan garansi letter, ya. Jadi kadang-kadang kan ketika kejadian kasus misalkan kekerasan itu nanti agak maju mundur dulu nih misalkan pihak rumah sakit untuk menolong begitu, ya, karena kan siapa yang akan membayarkan nanti, ya. Nah, tetapi dengan ada LPSK ini didampingi. Nah, jadi menurut saya begini, terkait dengan anggaran kementerian tentu harus kita dukung. Bahwa kemudian tugas kami di Komisi 8 adalah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut disebarkan sesuai dengan porsinya. Dan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk undang-undang TPKS sendiri nih, Bu, kita kan tahu bahwa untuk kasus seperti YTR ini itu kan dikenakan terhadap pasal dari KUHP, ya, Bu, ya, terkait dengan penyekapan dan juga penganiayaan. Tidak dari undang-undang TPKS. Nah, sebenarnya bagaimana implementasi undang-undang TPKS ini, Bu, terhadap kasus seperti ini? Sebenarnya kita ini kami Komisi 8 adalah salah satu yang mengawal terkait dengan hadirnya Undang-Undang TPKS. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nah, pada waktu itu apa yang membedakan antara KUHP dengan Undang-Undang TPKS? Undang-Undang TPKS ini berperspektif pada korban. Nah, kalau ini membedakan, ya, kenapa sih kok KUHP bukan Undang-Undang TPKS, kan udah diperjuangkan, kok nggak dipakai gitu, ya. Nah, sejauh ini kita tentu di akhir saya akan menyampaikan bahwa ini kita serahkan kepada para penyidik, ya, tentu saja, ya, dari kejaksaan dan sebagainya. Tapi maksud saya menyampaikan ini supaya kita memahami dulu nih kita posisinya di mana. Nah, KUHP itu melihat bagaimana dari sisi akibat secara fisik, ya. Jadi bahwa terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat, gitu. Kemudian ada penyanderaan atau kita menyebutnya tadi adalah penyekapan begitu, ya, yang menyebabkan yang bersangkutan terintimidasi dan lain sebagainya. Dari sisi itu dulu begitu, karena pada waktu itu belum terbukti bahwa terjadi dugaan kekerasan seksual.
Nah, kalau sudah terbukti, tentu ini bisa masuk ke ranah itu. Gitu. Oke. Kalau masuk ke Undang-Undang TPKS, maka pelindungan bagi korban akan lebih komplit, Yes, begitu. benar. Dia akan didampingi secara tidak hanya secara fisik, tapi secara psikis juga. Kemudian yang paling penting tadi PSK-nya akan bisa membantu, akan didorong terkait dengan restitusi, terkait dengan apa yang dialami, begitu ya. Restitusi itu adalah jadi yang bersangkutan akan kemudian dibantu agar supaya pelaku harus bertanggung jawab secara finansial juga, begitu loh. Betul. Jadi tidak hanya hukum pidana ya, Bu. Betul. Kan bisa aja hukum pidana sudah gitu udah dilepaskan lah. Ini gimana, siapa yang akan Betul. Ya maksudnya membiayai dan lain sebagainya. Nah, Bertanggung jawab terhadap korban betul, ya, Bu. bertanggung jawab pada korban. Nah, jadi Undang-Undang TPKS ini menyebabkan apapun yang terjadi pada korban itu tidak akan berhenti untuk urusan hukum saja, Betul. tapi terus berlanjut sampai tadi ada restitusi dan lain-lain. Jadi ini sedang diperjuangkan. Nah, saya kira kita serahkan itu kepada yang berwajib ya. Mudah-mudahan apabila memang betul yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa memang terjadi kekerasan seksual, maka ini juga bisa dilakukan pasal berlapis begitu. Dan ini penting sekali. Ya. Kita harus, karena gini, ternyata yang saya baca bahwa yang bersangkutan pelaku itu adalah seorang residivis. Dia pernah juga di penjara 1 tahun lebih begitu. Oke. Artinya ini bukan satu kejadian yang pertama kali. Oke. Ini ada pengulangan yang terjadi sehingga menurut saya ini menjadi penting sekali bagaimana kemudian pasal berlapis ini diberlakukan kepada yang bersangkutan dan kemudian juga mungkin pendampingan dan hukum lainnya begitu ya. Nah, agar supaya apa? Dia tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Yes, benar. Karena kalau kita lihat, kita amati ya, kita ikuti beritanya, itu ternyata yang bersangkutan tidak saja kepada yang saat ini YTR, tetapi kepada mantan-mantannya yang lain begitu. Kemudian kepada istrinya, bahkan kepada orang tuanya. Saya mengatakan bahwa ini ada yang salah dengan yang bersangkutan, kan begitu. Oke. Nah, tentu ini memang harus kita serahkan pada ahlinya. Oke. Nah, ini menarik, Bu, terkait dengan pasal berlapis. Nah, mungkin agak melenceng dari ranah Komisi 8, tapi mungkin Ibu lebih memahami. Apakah nanti sekarang kan yang pelaku Taufik Hidayat dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan KUHP penyekapan dan juga penganiayaan. Kalau ada pasal berlapis, apakah nanti hukumannya akan bertambah? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana sih, Bu, supaya kita di sanksi sosial itu ada sanksi sosial di masyarakat? Jadi mungkin apakah ketika nanti pelaku sudah menyelesaikan hukuman pidananya, masyarakat itu tetap memberikan sanksi karena memang bagi korban ini tidak selesai dengan si pelaku ditahan. Masih panjang kan, Bu, bagaimana trauma berkepanjangannya, bagaimana dia tidak bisa hidup dengan normal lagi di bermasyarakat. Nah, itu harus dirasakan oleh pelaku juga tentunya. Betul. Yang pertama, saya jawabannya tidak tahu. Oke. Ya, karena itu bukan ranah saya. Saya takut melampaui dari tugas dan tanggung jawab saya. Tapi pada intinya, itu yang bisa saya lakukan dan kami lakukan di Komisi 8 adalah mengawal kasus ini agar supaya yang bersangkutan pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa dilakukan pasal berlapis, maka lakukan pasal berlapis. Begitu. Nah, karena tadi ya, bahwa kemudian apakah ada tumpang tidak, saya tidak tahu, itu bukan ranah saya. Yang kedua, terkait dengan sanksi sosial, saya rasa ini harus dilakukan, terutama adalah perlindungan bagi korban. Bayangkan ketika 12 tahun maksimal, kemudian dia sudah kembali kepada masyarakat, kita khawatir dia akan mencari perempuan ini, begitu. Atau mungkin mengintimidasi keluarga dan sebagainya. Jadi memang yang paling kita utamakan bukan masalah sanksi sosial. Masyarakat kita ini baru 2 bulan, 3 bulan sudah ganti lagi topik begitu. Apalagi nanti menunggu 12 tahun apakah mereka masih tahu tentang kasusnya, tentu patut kita pertanyakan nanti apakah akan seperti itu atau tidak begitu ya. Tetapi saya tidak meyakini itu akan tetap ada. Kasus-kasus yang terjadi kita saja sebelum ini lama-lama hilang ya, Bu, ya. Tergerus, dan itu hitungannya tidak hanya hitungan tahun, tapi hitungan bulan, bahkan hitungan minggu juga sudah lupa ya masyarakat karena ada kasus lain. Nah, jadi saya kira yang paling penting yang kita fokuskan saat ini adalah bagaimana perlindungan bagi korban sampai kapanpun. Nah, saya bersyukur sekali karena ketika kita kembali ke kasus YTR ya. Jadi ketika kasus YTR ini muncul viral di tengah masyarakat, bantuan berdatangan termasuk dari berbagai pihak, termasuk juga dari Kementerian Sosial. Saya sudah bicara dan mereka menyampaikan mereka siap untuk kemudian mendampingi terkait dengan pelatihannya,
bantuan sosial yang bisa didapatkan setiap bulan dan lain-lain begitu ya. Baik. Itu mereka akan mendampingi seperti Baik. itu. Nah, tapi tentu ada hal lain. Perlindungan yang utama kembali adalah dari keluarga Betul. dan dari lingkungan sekitar, dan itu Betul. tidak boleh lagi terjadi ada pengabaian. Betul. Nah, ini seperti fenomena gunung es ya, Bu. Ini kan hanya sedikit yang terkuak ke permukaan. Kita tidak tahu sekarang, siapa tahu ada perempuan lain di luar sana. Semoga tidak ada yang mengalami kasus serupa. Nah, dari Bu Cinta sendiri selaku wakil rakyat dari Komisi 8, apa kira-kira yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat dan juga bagaimana ke depannya untuk pemerintah agar pemerintah itu lebih fokus terhadap tindak pencegahan melalui edukasi terhadap para perempuan dan juga masyarakat, laki-laki juga yang mungkin tidak akan lepas dari adanya kekerasan dan juga pelecehan tentunya. Tidak Bagaimana hanya, Ibu? Tidak hanya perempuan. Baik, untuk masyarakat dimanapun berada ya, satu jiwa yang bisa bersuara itu jauh lebih penting daripada 1000 orang yang kemudian mereka punya empati tapi diam. Jadi artinya bicaralah, bersuaralah, melaporlah ketika kita merasakan ada sesuatu yang kemudian kita merasa tidak nyaman, kemudian sesuatu yang bahkan mengintimidasi kita begitu. Jadi jangan juga kepada para pihak, jangan mengabaikan laporan sekecil apapun. Tolong kemudian ditindaklanjuti begitu ya, kemudian didampingi. Karena kita tidak tahu sebesar apa, seberat apa yang terjadi pada seseorang. Bisa jadi dia melapor tapi kemudian kan kamu tidak luka, kenapa kamu lapor? Oh, tidak seperti itu, karena yang paling bahaya adalah urusan psikis. Nah, untuk pemerintah tentu saja yang PR berikutnya adalah bagaimana kemudian ternyata dari data yang muncul ini belum selesai. Perjuangan kita masih sangat-sangat panjang, maka pemerintah khususnya Kemen PPPA tidak bisa sendirian. Harus bergandengan tangan dengan semua pihak. Ada KPAI, ada Komnas Perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya di tengah masyarakat. Bahkan di wilayah-wilayah juga banyak sekali organisasi-organisasi perempuan yang bisa saling bahu-membahu membantu terkait dengan pengentasan masalah perempuan itu sendiri, termasuk juga pelindungan bagi anak. Jadi saya kira sosialisasi edukasi menjadi kunci, kemudian juga bagaimana perempuan diberdayakan. Ini menjadi penting sekali. Jangan sampai Kementerian PPPA kok menjadi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka perempuan harus dilatih kemandiriannya. Bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi bagaimana kemudian mereka mampu untuk bersejajar dengan laki-laki, membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi. Bagaimana mereka bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kepada anak-anak mereka, kemudian membantu pasangan hidupnya supaya bisa lebih sejahtera lagi. Begitu. Bu Cinta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Kabar Nusantara. Ini Dengan senang diskusi yang menarik karena dari perempuan ke perempuan, juga untuk pemirsa lainnya, baik laki-laki maupun perempuan tentunya ya Bu. Jadi memahami bagaimana kita memposisikan diri kita di masyarakat ya Bu, terkait dengan ada juga kekerasan yang mungkin akan lebih baik jika kita bersuara daripada kita 1000 orang tapi hanya berempati. Betul. Itu benar sekali Bu. Bu Cinta, terima kasih untuk waktunya dan juga pemirsa. Kira-kira kita mau bahas isu apa lagi nih? Mungkin dengan Ibu Cinta lagi selanjutnya di Kabar Nusantara. Anda juga bisa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang tayangan kita hari ini. Dan saya Elisa Purba pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.